Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasbullah, SIMH, salah satu pengajar dosen tetap pada bagian hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada prodi Studi Ilmu Hukum S1. Selain saya sebagai seorang dosen, saya juga seringkali dimintai menjadi ahli hukum pidana pada tingkat persidangan, penyidikan maupun persidangan, dan juga saya mempunyai profesi sebagai advokat. Dengan profesi advokat tersebut dalam penanganan kasus dan juga sebagai ahli pidana, saya juga menggabungkan antara penanganan perkara dan memberikan opini terhadap suatu perkara-perkara terkini yang saya elaborasikan dalam materi pengajaran saya secara teori dan secara praktek. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pengajaran dengan materi kuliah mata kuliah dasar penghapus peringan dan pemberat pidana, sehingga pengalaman saya sebagai seorang advokat dan juga sebagai seorang ahli pidana itu sangat bisa menyempurnakan bahan ajar yang diberikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bukan hanya mengetahui hanya sebatas suatu teori, tapi juga dalam implementasinya dalam penanganan perkara yang ada di masyarakat sebagai suatu best practice dalam penanganan perkara pidana. Sebagai seorang dosen, saya telah menjalankan tridharma perguruan tinggi. Tridharma yang saya lakukan seperti biasanya, yaitu melakukan pengajaran. Di semester dasar ini, saya mengampu tiga kelas untuk mata kuliah dasar penghapus dan peringan pemberat pidana. Selain pengajaran, saya juga melakukan penelitian. Terhitung sejak tahun 2016, saya sudah melakukan beberapa penelitian, baik dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional, yang terindeks Scopus maupun yang jurnal internasional bereputasi. Jurnal-jurnal yang saya lakukan penelitian tersebut dan dipublikasikan masuk sebagai suatu daftar pustaka atau bahan referensi di kuliah yang saya ajarkan. Sehingga pemikiran saya sebagai seorang dosen, ya saya tuangkan di dalam suatu RPS dan dibaca oleh mahasiswa sebagai bahan ajar yang kemudian sebagai materi perkuliahan. Kemudian sebagai pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, saya juga lakukan dengan kapasitas saya sebagai ketua lembaga konsultasi dan bantuan hukum Pancasila, sehingga konsultasi-konsultasi yang saya berikan sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat yang perlu akan hukum, kami berikan penyuluhan, kami berikan konsultasi secara cuma-cuma dan melakukan penanganan perkara. Begitupun terhadap penanganan perkara yang saya lakukan sebagai ketua KBH, saya gunakan sebagai suatu laboratorium untuk melihat atau melakukan diskusi kasus-kasus yang diberikan kepada para mahasiswa. Kemudian, metode pengajaran yang saya lakukan pada perkuliahan dasar penghapus peringan dan pemberat pidana ini dengan metode pengajaran student centered learning, yaitu pengajaran yang memberikan keleluasan kepada para mahasiswa untuk melakukan diskusi-diskusi di kelas dalam bentuk small group discussion dengan memberikan suatu kasus-kasus yang saya berikan kemudian dibedah atau dilakukan pengayaan sesuai dengan teori-teori materi pembelajaran yang saya berikan, yaitu dalam mekanisme ceramah, tanya jawab yang kemudian dilakukan dengan studi-studi kasus dalam suatu small group discussion. Metode SCL ini sangat bermanfaat dalam membuat atau mencapai suatu capaian pembelajaran dalam mata kuliah Dastus Ringrapid ini. Saya lihat dengan metode ini keaktifan mahasiswa jauh lebih efektif dibanding dengan metode konvensional, hanya ceramah saja. Nah, metode SCL ini saya terapkan, saya lihat bahwa mahasiswa mempunyai dipancing untuk berpikir kreatif, inovatif, dan meningkatkan minat keaktifan mahasiswa untuk menggali di dalam materi-materi yang saya berikan dalam dasar penghapus peringan dan pemberat pidana ini. Kemudian, mata kuliah yang saya ajarkan yaitu Dastus Ringrapid ini merupakan mata kuliah program kekhususan PK Pidana dengan bobot 2 SKS, kemudian diajarkan di semester 5 dan ada syarat yaitu bahwa para mahasiswa sudah mengikuti atau mengambil mata kuliah hukum pidana, sehingga
Mata kuliah Dasar Fingerprint ini jauh lebih khusus pembahasannya, jauh lebih dalam pembahasannya yang berkaitan dengan hal-hal dasar-dasar yang dapat menghapuskan pemidanan seseorang, yang dapat meringankan dasar-dasar peringanan hukum seseorang, dan bahkan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini saya ambil dari aspek-aspek, ada 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta keterampilan umum dan keterampilan khusus. Yang pertama untuk sikap, yaitu terdiri dari taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk pengetahuan, capaian pembelajarannya itu bahwa menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang ilmu hukum dan menguasai konsep teoritis tentang ilmu hukum pidana. Untuk keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah dalam hukum pidana. Sedangkan untuk keterampilan khusus pada mata kuliah ini adalah bahwa mahasiswa mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri, dan bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah atau kasus-kasus hukum yang di dalamnya terdapat suatu dasar penghapus, peringan, pemberat, dan gugurnya hak penuntut. Capaian pembelajaran mata kuliah yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa capaian pembelajaran tersebut ya, ditunjukkan bahwa mahasiswa mampu menunjukkan sikap, menunjukkan pengetahuan, menunjukkan keterampilan umum, dan menunjukkan keterampilan khusus apa yang tadi saya sampaikan. Kemudian capaian pembelajaran tersebut diturunkan menjadi suatu kemampuan akhir tiap tahapan bahan belajar atau disebut dengan sub CPMK, yang terdiri dari bahwa mahasiswa mampu menjelaskan pertanggungjawaban pidana dan dasar hukum seseorang dihapuskan pidananya. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus yang terdapat dasar penghapus pidana, peringan, dan pemberat, yang di dalamnya ada sakit jiwa, daya paksa, keadaan darurat, melaksanakan undang-undang, dan menjalankan perintah jabatan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dasar hukum seseorang dari dasar peringan pidananya. Kemudian mampu menganalisis kasus-kasus yang terdapat peringan, antara lain yaitu tindak pidana percobaan atau percobaan tindak pidana, kemudian tindak pidana pembantuan atau pembantuan tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur. Dari sub CPMK tersebut kemudian diwujudkan dalam bahan ajar atau materi pembelajaran menjadi 14 kali pertemuan, tidak termasuk UAS dan UTS, Kemudian jurnal yang dibahas berasal dari jurnal hasil penelitian saya sendiri, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kegunaan jurnal tersebut untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. Kira-kira itu sebagai pengantar mata kuliah yang saya ajarkan saat ini. Demikian capaian pembelajaran dan metode pembelajaran yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan mulai pengajaran yang telah masuk dalam minggu ketiga, yaitu mata kuliah dasar penghapus, peringan, dan pemberat pidana. Terima kasih. Oke, baik, kita mulai pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita kali ini di minggu yang ketiga. Sebagaimana dalam RPS yang sudah diberikan dan mungkin yang sudah dikemukakan oleh pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada minggu ketiga ini kita akan membahas mengenai dasar penghapus pidana. Kalau di awal sudah dijelaskan mengenai apa yang regulasi kelas kita, ya rules kelas kita, bagaimana penilaian kita secara transparan dari beberapa komponen, ya dari tugas, UTS, kemudian UAS, kemudian diskusi kelompok, ya itu yang nanti masuk dalam komponen penilaian. Kemudian sudah masuk kepada beberapa referensi buku yang sudah diinfokan di minggu sebelumnya, dari bukunya bukunya Andi Hamzah misalnya, kemudian ada bukunya R. Susilo, Lintang, ya, kemudian ada bukunya
Utrecht ya. Kemudian juga kita ini masuk dalam masa transisi. Masa transisi apa? Bahwa sejak Undang-Undang 1 tahun 2023, maka 3 tahun ke depan, ya, setelah undang-undang itu berlaku, maka KUHP yang lama sudah tidak berlaku lagi. Nah, oleh karena itu, mata kuliah yang kalian akan diajarkan yaitu adalah mata kuliah Daskus yang dasar hukumnya bukan cuma dari KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tapi juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kenapa? Karena ketika Anda lulus tahun 2026 ya. Nah, ketika Anda lulus, maka sudah bukan lagi berlaku KUHP 1 tahun 1946. Yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sehingga kalau Anda tidak memahami update dari hukum pidana, jadi perkuliahan yang kalau Anda ngulang ya pasti akan ada penambahan setiap tahunnya. Ya, jadi ada perubahan materi yang saya berikan ya, karena mengikuti dasar hukum yang berkembang, mengikuti dasar hukum yang direvisi. Itu konteksnya ya. Misalnya di dalam penghapus pidana. Kalau dulu kita tahu ada namanya, bukan dulu ya, saat ini di KUHP kita, di dalam KUHP kita itu ada 3 buku. Buku pertama adalah buku mengenai ketentuan umum, yang kedua adalah tentang kejahatan, yang ketiga mengenai apa? Apa buku ketiga? Buku ketiga dalam KUHP tentang apa? Bukunya? Pelanggaran. Buku ketiga tentang pelanggaran. Tapi di dalam Undang-Undang 1 tahun 2023 itu cuma ada dua buku. Buku pertama yaitu tentang ketentuan umum, buku kedua tentang apa? Tindak pidana, tentang perbuatan pidana. Tidak ada lagi pembedaan di dalam KUHP nantinya, yaitu KUHP 3 buku menjadi 2 buku. Itu yang menjadi pemahaman yang Anda harus paham. Nah, sesi mengenai Undang-Undang 1 tahun 2023 yang membahas mengenai penghapusan pidana kita akan bahas di minggu depan. Pembaharuan itu kita akan bahas di minggu depan. Yang minggu ini, kuliah hari ini adalah membahas pada KUHP 1 tahun 1946 yang secara hukum saat ini masih tetap berlaku. Itu konteks. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, dalam penghapus pidana merupakan salah satu dasar seorang itu melakukan perbuatan pidana, tapi perbuatan pidananya tersebut dihapuskan atau pemidanannya dihapuskan. Kalau Anda pernah tahu mengenai orang-orang yang memang, saya sudah absen mas, jadi udah nggak bisa masuk. Kamu selalu udah sejam. Jadi di dalam perbuatan pidana ada pemidanaan yang tidak bisa hukum kepada orang-orang yang masuk dalam kategori penghapusan pidana. Itu fungsi dari apa sih penghapus pidana? Jadi kalau kita bicara mengenai penghapusan pidana, ini bicara mengenai pertanggungjawaban pidana. Itu ya. Jadi kalau di dalam hukum pidana ada namanya perbuatan pidana. Baru di bab selanjutnya adalah pertanggungjawaban pidana. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah semua perbuatan pidana pasti dipidana? Gimana? Kakak, gimana kakak? Gitu. Kenapa enggak? Karena belum tentu dia bersalah. Belum tentu bersalah. Oke. Apalagi? Kalau si A nusuk nih, ya, korban, mati nih korban. Apakah si A tadi sudah pasti dipidana? Kenapa belum? Mungkin dia disuruh oleh orang lain juga. Disuruh orang lain. Kalau disuruh orang lain pernyataan. Kalau disuruh orang lain apa? Masuk dalam Jaluming pasal 55 kan? Nah, bisa dipidana nggak atau pasti dipidana nggak si yang nusuk tadi? Pasti. Pasti apa enggak? Bisa Pak. Bisa. Hah? Bisa dipidana kan? Bisa dipidana. Pasti dipidana atau tidak dipidana? Bisa juga nggak bisa dipidana? Iya, belum. Kenapa? Alasan apa dia tidak bisa dipidana? Ya, mungkin dengan bukti Ya? belum ada gitu. Jadi belum bisa dipidanakan.
Tadi saya contohkan si A bawa pisau di depan orang-orang, dia nusuk si B mati. Bukti apa lagi yang kurang? Dia nusuk, bukti apa lagi yang kurang? Pertanyaannya, apakah terhadap si A sudah pasti dihukum? Pasti. Benar. Kenapa pasti? Nama kamu siapa? Fadil. Kenapa Fadil? Pasti kenapa maksudnya? Bisa pelajari dari hukum acara pidana itu orang yang dihukum itu harus ada dua barang bukti, Pak. Ya, dua alat bukti. Dua alat bukti. Oke. Tapi karena tadi yang Bapak bilang itu si A itu menusuk kan, jadinya A itu udah sangat kuat buktinya untuk pidana kan. Jadi pidana. Iya. Oke. Ada lagi yang mungkin yang berpendapat lain? Ada lagi? Nah, inilah pentingnya kita memahami antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Mulyato mengatakan dalam bukunya, orang baru dapat dipidana ketika dia memenuhi 4 unsur. Perbuatan subjek hukum pidana, melawan hukum, terhadap dia dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan. Apa sih pertanggungjawaban pidana itu? Dia ini tidak ada alasan penghapus pidana. Kalau yang nusuk tadi pada saat ditanya, kenapa kamu nusuk? Cengenges, ya kan, ketawa sendiri, ya kan? Ditanya A, jawabannya Z. Apa maksudnya itu dalam kategori apa? Orang yang sakit jiwa. Bisa dipidana nggak sakit jiwa? Nggak bisa. Paham ya? Nah, jadi pertanggungjawaban pidana itu tergantung apakah si pelaku memahami atau tidak akan arti perbuatannya, yang disebut dengan willen and wetten. Wills teori dalam teori kesengajaan, ya, dan kemudian adalah Forstallin teori, yaitu dalam konteks kesengajaan dalam bayangan. Nah, tadi ketika dikatakan bahwa dua alat bukti terpenuhi, nah itu berlanjut ketika dia ditanya, dia jawab. Ketika dia jawab, dia nyambung. Ya. Apa maksudnya? Si yang menusuk memang motifnya balas dan dendam. Motifnya ingin menguasai barang si korban. Maka masuklah kepada unsur kelengkapan dua alat bukti. Nah, itu yang kita pelajari saat ini ya. Jadi fungsi dari mata kuliah dasar penghapus pidana ini adalah Anda akan memahami dan mampu menjelaskan apa saja unsur-unsur yang bisa membebaskan atau unsur-unsur yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban seseorang. Ternyata bukan cuma sakit jiwa, ternyata yang nusuk tadi dia lagi diancam, di belakangnya lagi todong pistol. Kamu kalau nggak nusuk si A, si B, kamu yang saya tembak. Ya kan? Dipidana nggak si A tadi? Enggak, kenapa? Karena ketika dia nusuk, dia dalam keadaan daya paksa, overman. Paham? Atau ketika si A tadi menusuk si B, karena dari serangkaian detik atau menit, si A itu dipukulin ya, dan dibacok sama si korbannya. Ya. Akhirnya pisaunya si korban diambil, dia tusuk kepada si korbannya. Apa ini maksudnya dalam kategori apa? Hah? Bela paksa, pembelaan karena terpaksa. Itu pun salah satu unsur yang tidak bisa dipidana. Paham ya? Nah, jadi Anda sebagai lawyer nantinya, Anda sebagai sebagai jaksa, sebagai hakim kalau nanti setelah lulus, ketika Anda memahami teori-teori yang ada pada dasar penghapus pidana, Anda bisa melihat apakah terdapat alasan penghapus pidana atau tidak. Sehingga Anda bisa memutuskan kalau sebagai hakim, si pelaku dapat dipersalahkan atau dapat dipidana atau tidak. Kalau Anda sebagai lawyer, apakah ada unsur-unsur yang dapat menghapuskan pemidanannya? Oh, ternyata si klien Anda ini adalah orang yang punya gangguan jiwa. Tapi gangguan jiwanya bukan yang seperti yang di jalanan. Ada gangguan jiwa yang memang dia meletup-letup. Ya, sensitifnya tinggi. Banyak tuh kan?
Ada tuh yang waktu kemarin tuh kita lihat di yang viral tuh, dia ngantri kesenggol, dia marah-marah, ya kemudian dia pukul orang. Dan bahkan kasus yang terbaru yang di Depok, yang di Depok, ada seorang anak yang dia dengan tega menusuk ibunya sampai dengan 50 kali tusukan dan ibunya mati, ibunya meninggal. Bapaknya pun dibacok. Pada saat dia ditangkap, ketika dia ditanya ternyata dia lupa pada saat kejadian nusuknya. Dia lupa pada saat itu karena apa. Jadi ada orang-orang yang sakit jiwa, yang masuk dalam kategori sakit jiwa, tapi sehari-hari sadar. Nah, itu hati-hati itu. Nah, nengok kanan dan kiri lah coba. Ada nggak yang kayak gitu? Itu masuk dalam kategori psikopat, itu kegilaan yang dengan mudah, dengan nyaman dia melihat darah. Tapi itu timbul seketika. Nah, itulah yang masuk dalam kategori sakit jiwa juga. Ya, nah, ketika Anda sebagai lawyer melihat, oh dia bukan di penjara nih. Kalau di penjara itu satu sel ada 50 orang. Ya. Dia sensi sedikit, dia patahin besi, mati juga tuh orang teman-temannya di selnya. Lebih cocok di mana? Ya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Tapi apakah cukup dengan dikatakan oleh seorang lawyer, Pak, klien saya sakit jiwa, cukup nggak? Ya. Tidak, harus dengan bukti. Buktinya apa? Dokter jiwa, psikiater, ya, yang akan mengeluarkan suatu hasil pemeriksaannya yang menyimpulkan bahwa si fulan atau si A mengidap gangguan jiwa dalam kategori B, C, dan lain sebagainya. Itu konteksnya ya. Nah, jadi itulah pentingnya kita memahami teori-teori dari hukum pidana berkaitan dengan dasar penghapusan pidana. Itu konteksnya. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas, pasal 49 ayat 2. Ini sebetulnya saya lompat nih. Tapi saya akan sampaikan sekilas dulu, tapi nanti akan kita bahas di pasal ayat 2-nya, pasal yang 1. Pembelaan terpaksa merupakan suatu dasar pembenar pidana. Basicnya itu pasal 49 ayat 1. Tapi dia tidak boleh melampaui batas. Itu pasal ayat 1. Terus bagaimana kalau dia melampaui batas? Kalau dia melampaui batas, maka yang dimaafkan ketika adanya goncangan jiwa. Paham ya? Ini berkaitan dengan jiwa nih. Secara teori, pasal 9 ayat 1, pembelaan terpaksa harus tidak boleh melampaui batas. Apa maksudnya? Dipukul dalam keadaan terdesak, pukul balik. Ditusuk dalam keadaan terdesak, nggak bisa menghindar, diambil pisaunya, tusuk balik. Tapi kalau dipukul, dibalasnya dengan cara dibacok, maka itu melampaui. Menurut 49 ayat 1, bukanlah pembelaan terpaksa. Ya, kalau alasan pembelaan pidana. Tapi bisa menjadi suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dimaafkan kalau ketika dia melakukan pembelaan karena goncangan jiwa. Ada perempuan mau diperkosa. Ketika dia menghindar, kejar terus. Ketika dia menendang pertama, itu masih pembelaan terpaksa. Ya, karena dia seimbang. Tapi ketika dia menemukan pecahan beling, karena dia takut diperkosa, dia tusukkan berkali-kali si pemerkosanya tanpa dia sadari karena keadaan goncangan jiwanya tadi, maka peristiwa tersebut bukan 49 ayat 1, tapi 49 ayat bukan dibenarkan, tapi dimaafkan. Paham? Paham ya? Nah, ada juga salah satu contoh gerakan refleks. Latah, kalau latah ya. Anda mungkin dulu kita pernah dapat situasi di mana orang untuk diterima di pergaulan supaya seru pergaulan dia mencoba-coba jadi latah gitu ya. Gerakan refleks. Disuruh pukul. Tapi kalau memang itu memang keadaan jiwa yang demikian, itu bisa masuk sebagai suatu gerakan refleks. Ada namanya fobia. Anda pernah dengar fobia? Fobia ketinggian, ada kan? Penyakitnya kan?
Dia sadar, tapi ketika dia masuk dalam kategori fobia akan suatu hal, dia merasa terancam meskipun itu tidak mengancam dia. Fobia reptil ada nggak? Ada. Ya. Dengar namanya aja, disebut namanya aja itu merinding, udah ketakutan. Itu fobia namanya kan. Nggak sadar kan alam bawah sadarnya kan. Kalau ada misalnya ada satu kasus, si fobia terhadap cicak ini lagi di dapur, lagi motong-motong buat masak. Ya, tiba-tiba suaminya nempelin cicaknya ke pipinya si istrinya tadi. Cicak membahayakan nggak? Enggak lah, nggak berbisa, gigit juga paling cuma doang, gitu ya. Nggak beracun, nggak ada bisanya gitu kan. Ketika dia fobia dan itu nggak mau lepas, tanpa dia sadari pisaunya itu nusuk ke suaminya, maka itu bisa masuk sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena apa? Goncangan jiwa. Paham? Paham ya? Maka perbuatan dia dimaafkan. Dulu ada kasus namanya, bukan namanya ya, di kasus ada seorang perempuan, ini masuk berita rame. Dia mau kasih surprise kepada temennya. Dia berdandan seolah-olah kunyil anak gitu ya. Kunyil anak masuk ke lift. Ketika dia masuk di apartemen, ketika dia keluar dari lift, ternyata pas buka lift itu security. Sama security langsung dipukul itu si kunyil anak gitu kan. Jadi mati beneran kan. Jadi kuntilanak beneran enggak, tapi intinya enggak mati. Pingsan. Digerotak ternyata. Dan ditersangkakan si security-nya, tapi berhasil dibuktikan bahwa itu adalah gerakan refleks. Dan itu adalah masuk dalam kategori goncangan jiwa yang hebat. Karena adanya serangan. Nah, serangan ini tidak dia melampaui batas nih. Ya. Ngagetin, itu kan serangan. Ya, meskipun serangannya nggak profesionalitas, gitu kan. Itu masuk dalam goncangan jiwa. Dan perbuatan tersebut dimaafkan sesuai dengan 49 ayat 2 KUH. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jelas? Jelas ya? Mas, ada pertanyaan nggak? Belum? Belum apa nggak paham? Tapi paham kan? Oke. Jadi nanti pada saat tugas-tugas diskusi kelompok, Anda punya bayangan nih. Ya, Anda mau bahas apa nih diskusi kelompoknya? Ya, isu apa yang mau kalian angkat? Nanti Anda evaluasi yang presentasi tadi nanti. Ya, jadi nanti minggu depan kita akan ada diskusi kelompok. Ya, ini yang nanti akan kalian analisa dari isu yang saya sampaikan. Anda lihat case metodenya, ya, membedah kasusnya. Ini masuk dalam kategori penghapusan atau tidak masuk dalam kategori penghapusan tidak. Itu ya. Waktunya sudah pas di jam 14. Ya, berapa? Sampai 14. Oh, udah saya? Udah lewat ya? Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Dengan nanti ada materinya akan disubmit melalui GCR ya, Google Classroom. Anda tinggal, saya akan submit di sana materinya, termasuk ada instruksi tugas dalam GCR. Anda bisa ambil dan gunakan materi yang saya submit melalui Google Classroom, ya, sehingga Anda bisa mudah dengan menggunakan Google Classroom. Dan Anda nanti ada instruksi tugas-tugas yang akan saya berikan, dan jangan lupa lihat due date-nya. Jangan sampai melewati due date-nya. Kalau melewati due date bahkan 1 detik pun itu nggak akan diterima, sudah kebaca tuh. Ya, saya laporan ke email saya itu lab, mengumpulkannya lab, udah saya buang itu langsung. Akan masuk dalam emailnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.